Bagaimana caranya Anda bisa percaya diri tampil berbicara di depan umum kapanpun dan dimanapun Anda mau? Kembali lagi dengan saya Ronald Tagalung. Pada video kali ini saya akan share dengan Anda tentang tips dan trik bagaimana caranya Anda bisa tampil lebih percaya diri berbicara di hadapan umum kapanpun dan dimanapun Anda inginkan. Sebenarnya percaya diri adalah hal yang mudah untuk kita dapatkan, karena percaya diri adalah sebuah kondisi selaras antara apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita lakukan. Ketika kita bisa menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan pada hal yang memberdayakan, maka kita bisa memperoleh kepercayaan diri yang kita butuhkan. Orang tidak percaya diri itu dikarenakan apa? Terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak seharusnya dikhawatirkan, dan justru bukannya mengkhawatirkan hal-hal yang harusnya dikhawatirkan. Pada video kali ini saya akan share dengan Anda apa sih sebenarnya hal-hal yang harusnya tidak perlu Anda khawatirkan, sehingga apa? Anda bisa menjadi pribadi yang percaya diri kapanpun dan dimanapun Anda membutuhkannya. Hal pertama yang Anda butuh pahami sebagai sesuatu yang tidak perlu Anda risaukan ketika tampil dan berbicara di depan umum adalah nervous, demam panggung. Kenapa? Karena nervous dan demam panggung itu adalah hal yang normal, ya. Hal yang normal. Hal yang siapapun pasti akan mengalaminya, merasakannya. Bahkan mereka yang sering tampil sekalipun itu akan merasakan nervous. Anda sebut saja siapa. Misalnya Najwa Shihab, Tantowi Yahya, Helmi Yahya, seorang Deddy Corbuzier, ataupun siapapun yang Anda tahu setiap harinya mereka tampil dan berbicara di depan umum, di depan publik. Mereka pasti merasakan nervous. Karena nervous adalah hal yang normal dialami oleh setiap orang. Nah, kenapa sih orang menjadi nervous? Salah satunya adalah karena nervous itu adalah alarm diri kita, alarm tubuh kita bahwa kita akan menghadapi sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Karena apa yang kita akan hadapi adalah sesuatu yang baru, maka tubuh kita, pikiran kita merespon untuk apa? Waspada. Inilah kenapa kemudian orang yang nervous itu gejalanya sama seperti orang yang apa? Dalam kondisi waspada, ketakutan, ataupun cemas. Detak jantungnya meningkat cepat. Kemudian nafasnya menjadi lebih cepat. Ada perasaan persendian menjadi lemas, dan sebagainya. Nah, karena nervous adalah alarm tubuh, maka yang harus kita lakukan adalah kita abaikan ketika nervous itu muncul. Let it go, lepaskan, biarkan, jangan kita risaukan. Saat Anda akan tampil dan kemudian Anda merasakan tangan Anda keringat dingin, abaikan. Fokuskan pikiran pada apa yang akan Anda berikan pada audiens. Ketika Anda tampil, Anda merasakan perut Anda mules, maka abaikan. Fokuskan pikiran Anda kepada hal menarik apa yang akan Anda sampaikan sehingga membuat audiens merasa bahwa mendapatkan banyak manfaat dari Anda. Nervous adalah sesuatu yang normal, yang terjadi pada semua orang. Karena itu, abaikan. Hal yang kedua yang harus Anda abaikan ketika Anda mau tampil adalah apa? Adalah ketika Anda merasa malu. Malu yang disebutkan oleh banyak orang sebagai alasan untuk tidak tampil seringkali merupakan sesuatu yang tidak jelas. Apa yang membuat Anda malu? Terkecuali Anda tampil tanpa pakaian, Anda boleh merasa malu. Tapi karena Anda tampil dengan pakaian yang lengkap, maka tidak ada hal yang perlu membuat Anda merasa malu.
Mungkin yang dimaksudkan oleh orang malu adalah rasa takut. Takut salah, takut keliru, takut lupa apa yang mau disampaikan, ataupun mungkin takut respon dari orang lain. Maka ketika itu terjadi, abaikan. Abaikan rasa malu yang muncul ketika Anda ingin tampil. Karena itu adalah sesuatu yang juga tidak perlu dirisaukan. Yang ketiga, apa yang tidak perlu Anda risaukan ketika Anda mau tampil berbicara depan umum? Yaitu aksen Anda, gaya bicara Anda. Selama Anda memahami bahwa prinsip utama dari komunikasi itu adalah penyampaian pesan, apa yang Anda katakan dimengerti, dipahami oleh audiens, maka tugas Anda selesai sebagai seorang public speaker. Karena apa? Karena masalah aksen, masalah mungkin orang sebut logat, itu adalah sesuatu yang tidak penting dalam sebuah komunikasi. Perhatikan, Anda bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh besar di Indonesia, walaupun sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia, orang nomor 2 di Indonesia, ya mereka tetap berbicara dengan gaya bahasa sendiri, dengan aksen khas masing-masing. Pak Jokowi dengan aksen Solonya, mungkin yang Anda sangat ingat juga adalah bagaimana aksen dari Pak Yusuf Kala, lebih cepat, lebih baik. Nah, itu adalah sesuatu yang khas dan tidak perlu dirisaukan ketika Anda memilikinya. Yang Anda butuhkan adalah apa? Abaikan ketika Anda risau dengan aksen Anda. Jadikan itu sebagai apa? Keunikan, kelebihan yang itu membuat bisa jadi Anda akhirnya menjadi lebih spesial, lebih dikenal, lebih menarik buat orang-orang saat berbicara. Yang keempat, yang juga butuh Anda abaikan ketika Anda harus tampil adalah perasaan risau terkait dengan pendidikan Anda. Apakah Anda pendidikannya terlalu rendah dibandingkan dengan audiens yang hadir, ataupun sebaliknya? Itu bukanlah sebuah masalah. Abaikan ketika Anda risau terhadap hal itu. Karena ketika Anda tampil dan berbicara, maka orang hanya akan fokus pada apa sih manfaat yang bisa mereka peroleh dari Anda. Mereka tidak peduli pendidikan Anda. Anda bisa saja berpendidikan TK ataupun SD saja tidak tamat. Tapi Anda bisa seperti seorang Andri Wongso yang berbicara di hadapan para pejabat besar, para profesor. Karena apa? Karena mereka, para profesor, para doktor, para pejabat-pejabat ini menghargai Andri Wongso sebagai seorang motivator. Bukan karena dia pendidikannya rendah. Sehingga hal yang harus Anda ingat, jangan pernah risau dengan pendidikan Anda. Demikian halnya juga dengan umur Anda. Mungkin dalam satu momen Anda diundang berbicara di hadapan orang-orang yang lebih senior usianya dibandingkan Anda. Atau bisa jadi Anda adalah orang yang terlalu senior dan harus berbicara di hadapan mereka yang sangat-sangat junior. Maka apapun situasi itu, jangan membuat Anda risau. Karena ketika Anda risau, maka pikiran yang risau akan men-trigger perasaan yang negatif dan tindakan Anda pun akan negatif, dan disitulah Anda menjadi mulai tidak percaya diri. Baik, saya simpulkan, dalam hidup ini Anda bisa dengan cepat, dengan mudah menjadi percaya diri ketika Anda bisa menyelaraskan antara apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan. Maka untuk menjadi percaya diri, mulailah dengan menata pikiran Anda. Mulailah dengan secara cermat memperhatikan apa saja hal yang sesungguhnya
Tidak perlu Anda risaukan ketika Anda tampil dan berbicara di depan umum. Apa saja itu? Yang pertama, jangan risau dengan nervous Anda. Fokus saja pada manfaat apa yang Anda bisa berikan kepada audiens. Jangan risau dengan rasa malu Anda. Anda tampil dengan pakaian lengkap, so apa yang harus Anda rasa malu? Yang ketiga, jangan risau dengan aksen Anda, dialek Anda. Jadikan itu sebagai apa? Keunikan, keunggulan. Cici Tegal jadi artis karena apa? Khas Tegalnya. Parto menjadi pelawak hebat, menjadi entertainment nasional karena apa? Ngapaknya, dan banyak contoh lainnya. Kemudian yang selanjutnya yang juga tidak perlu Anda risaukan adalah jangan risaukan pendidikan Anda, jangan risaukan usia Anda. Baik, demikian sharing saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan Anda subscribe, klik loncengnya agar setiap hari video yang saya upload Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Saya Ronald Tagalung. Salam sukses selalu.